Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan podcast bersama Kastrat. Senang sekali aku Alfawati Kadinda Ranidanti menyapa teman-teman semua kali ini bersama dengan Kak Zahara selaku staf Korwil Bidang Keilmuan dan Potensi Mahasiswa ISMA Farsi Wilayah Sumatera II. Tapi buat yang belum tahu siapa sih Kak Zahara itu, jadi mungkin dipersilakan Kak Zahara perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih host Dinda ya panggilannya. Iya Kak, benar sekali. Oke, hai semuanya, kenalin nama aku Zahara. Di sini aku sebagai staf koordinator wilayah keilmuan dan potensi mahasiswa ISMA Farsi Wilayah Sumatera II. Salam kenal. Salam kenal Kak Zahara. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Setelah kita berkenalan dengan Kak Zahara, semoga teman-teman semua sayang untuk melewatkan bincang-bincang kita pada sore hari ini terkait peran ISMA Farsi dalam penguatan profesionalisme mahasiswa farmasi, meliputi organisasi, advokasi, dan juga edukasi publik. Oke, mungkin untuk warming up sebelum nantinya kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah ada pada saya, mungkin Kak Zahara boleh menjelaskan terlebih dahulu secara singkat dan secara garis besar apa itu ISMA Farsi, karena pastinya untuk mahasiswa baru angkatan 2025 khususnya masih sangat awam mendengar ISMA Farsi. Oke, mungkin sangat terdengar cukup asing ya bagi mahasiswa baru apa itu ISMA Farsi. Nah, ISMA Farsi itu adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia yang dimana dia itu berbentuk konfederasi yang menaungi atau mewadahi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia gitu, baik dari skala nasional maupun skala wilayah begitu. Nah, kami di ISMA Farsi juga memiliki beberapa wilayah. Ada 8 wilayah. Yang pertama itu ada Sumatera 1, kemudian Sumatera 2, kemudian Jabodelata, kemudian Joglo Sepur, kemudian Priangan, Kalimantan, Batara Jatim, dan juga Indonesia Timur. Nah, kami di ISMA Farsi ini bergabung ke dalam wilayah ISMA Farsi Sumatera 2, di mana kami ada beberapa lembaga eksekutif mahasiswa yang bergabung ke dalam ISMA Farsi wilayah Sumatera 2, salah satunya itu adalah Universitas Jambi, begitu. Oke, berarti LEM itu maksudnya menaungi BEM atau HIMA gitu dari tiap kampus yang tergabung di Sumatera 2. Betul. Untuk itu kan Kak, kemudian menurut Kakak nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa farmasi saat ini dalam membangun profesionalisme dan keterkaitannya dengan adanya ISMA Farsi ini? Oke, mungkin kalau tantangan terbesar ya, yang pertama pasti waktu nggak sih? Karena kita juga harus membagi waktu, kapan kita harus melakukan program kerja itu, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja lagi gitu. Nah, pasti waktu itu sangat-sangat tantangan terbesar karena emang harus memanajemen waktu gitu. Karena kami, misalkan di peran ISMA Farsi, itu pasti tentunya membantu mahasiswa itu menghadapi tantangan tersebut dengan cara misalkan nih mereka bergabung ke dalam ISMA Farsi, pasti nantinya banyak sekali program kerja ataupun mereka internship lah istilahnya kan ke dalam ISMA Farsi gitu. Jadi kami mengajak mereka untuk bisa melakukan sebuah program kerja ini yang mereka jalankan gitu. Bagaimana sih di ISMA Farsi ini apa saja yang mereka jalankan program kerja gitu. Karena kami di ISMA Farsi itu banyak sekali bidangnya, itu ada 9 bidang gitu. Mungkin nanti akan kita bahas satu persatu saking berjalannya waktu nanti ya. Nah, mungkin kalau misalkan ditanya tantangan terbesar, mungkin kalau dari saya pribadi sebagai mahasiswa farmasi itu adalah waktu sih. Jadi sebagai mahasiswa farmasi terkhususnya itu harus pandai membagi waktu Betul. dengan apa yang dikerjakan gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, jadi sedikit banyaknya kita sudah mengulas tentang ISMA Farsi dan tuntutan sebagai mahasiswa farmasi untuk dapat profesional dalam menjalani kehidupan di dunia kefarmasian. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa farmasi Unja maupun dari luar. Mungkin Kak Zahra bisa jawab satu persatu ya, kita ulas. Yang pertama itu ada pertanyaan, bagaimana ISMA Farsi memastikan bahwa setiap program kerjanya benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kompetensi profesional mahasiswa farmasi yang bukan hanya bersifat seremonial. Oh, bersifat resmi ya gitu ya? Iya. Oke.
Pertanyaannya panjang sekali ya, harus dicerna satu-satu gitu ya. Ya, tapi intinya dampak baiknya gitu. Oke, mungkin setiap program kerja yang kita lakukan itu pasti harus mempunyai tujuan yang jelas gitu ya, harus mendapatkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil tersebut, kami banyak sekali melakukan program kerja yang tentunya itu juga akan melibatkan mahasiswa-mahasiswa farmasi yang bergabung ke dalam ISMA Farsi wilayah Sumatera II tentunya, ataupun mahasiswa umum gitu melalui sosial media ataupun Instagram, kemudian TikTok segala macamnya gitu. Nah, kalau berdampak, bagaimana cara dia berdampak? Tentu kita mengajak mereka berkontribusi, kemudian melakukan sebuah program kerja, tentunya dengan cara misalkan kami di ISMA Farsi banyak nih melakukan webinar, kemudian berhubungan dengan stakeholder, badan BPOM, kemudian ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada berkolaborasi dengan IWPG. Tentu dengan kami mengadakan webinar, pasti kami juga mengundang narasumber yang berkompeten tentunya gitu. Supaya apa? Supaya dari mahasiswa farmasi itu bisa menilai bahwasanya oh ternyata dampaknya begitu bagus ya untuk melakukan program kerja ini gitu. Baik berupa webinar ataupun ilmiah ataupun keilmuan dan juga potensi-potensi lainnya sehingga menarik mereka juga gitu bahwasanya itu sangat luar biasa gitu dampaknya gitu. Berarti selain daripada Hima dan BEM, ISMA Farsi sendiri dapat membuka kesempatan kolaborasi dengan industri farmasi atau rumah sakit atau BPOM atau IAI seperti yang kakak sebut tadi. Nah, tetapi kan di antara banyaknya program kerja nih Kak, kalau misalkan program kerja tersebut terbukti minim memberikan dampak positif atau hanya bersifat seremonial selama 2-3 tahun berturut-turut. Nah, bagaimana penanganan atau evaluasi yang diberikan ISMA Farsi terhadap hal tersebut? Jika terjadi ya? Iya, jika saja gitu kan. Kami di ISMA Farsi juga melakukan evaluasi per triwulan atau 3 kali sekali gitu. Jadi di sana kami mengevaluasi apa yang masih kurang dari yang sebelumnya gitu. Ini kan kami menjabat di periode 2024 sampai 2026, pasti juga banyak tantangan tentu yang kami lakukan, masih ada kurangnya, masih ada plus dan minusnya gitu. Nah, cara kami mengatasi hal tersebut dengan minimnya dedikasi ataupun semangat dari mahasiswa, pasti kami mengevaluasi dari program kerja kami sendiri gitu. Apa sih yang kurang dari program kerja kami sehingga kok daya tarik mereka ke kami sedikit gitu. Nah, itulah yang menjadi evaluasi untuk kami sehingga kami bisa membenahi lagi untuk kedepannya. Nah, ketika nanti selesai masa jabatan kami, tentu akan ada lagi pengurus jabatan yang baru. Nah, mungkin di sana kami akan memberikan sedikit saran, memberikan tanggapan, masukan kepada pengurus-pengurus baru untuk bisa membenahi apa yang kurang dari jabatan-penjabatan sebelumnya begitu. Oke, berarti untuk evaluasinya sendiri itu bukan hanya bersifat formalitas. Bukan, itu emang kami kan di ISMA Farsi adalah evaluasi itu selalu kami lakukan Ya, setiap rutin, rutin. Jadi nggak hanya secara formalitas saja enggak. Oke, kemudian ini ada pertanyaan. Tadi kan kakak juga menyebutkan ada beberapa bidang di ISMA Farsi wilayah Sumatera II. Jadi ada pertanyaan yang masuk menanyakan, apakah ISMA Farsi memiliki standar kinerja untuk setiap bidangnya dan apa yang terjadi jika targetnya tidak tercapai? Oh, kayaknya ini indikator keberhasilan dari program kerja ya. Betul sekali. Oke. Mungkin ini pengalaman tersendiri ya, karena kemarin juga melakukan program kerja yang bisa dibilang cukup besar ya. Kemarin sudah melakukan RPLF jilid 1 maupun jilid 2. Tentu di sana saya berkolaborasi juga di bidang keilmuan dan potensi mahasiswa dengan bidang kaderisasi, yaitu adalah untuk membentuk jiwa kepemimpinan atau biasanya LK1 ataupun LK2 gitu ya. Nah, untuk indikator kalau misalkan tidak tercapai itu akan sangat kemungkinan akan ada, tapi gimana dari kita pribadi itu
mengusahakan, karena di sini kan kita membutuhkan juga mahasiswa dari setiap lem untuk bisa berpartisipasi gitu ya, karena kita nggak bisa berdiri sendiri nih tanpa adanya dari dukungan dari mahasiswa lem ataupun dari BEM ataupun universitas gitu ya. Nah, di sana tuh lah kami kayak mengusahakan bahwa ayo dong berpartisipasi, karena ini juga nggak hanya kami nggak bisa berdiri nih tanpa adanya dari kalian gitu, tanpa ada peserta dari kalian gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri nih melakukan PIMWIL kemarin, PIMWIL Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Wilayah Sumatera 2 gitu ya, itu berhubungan berkolaborasi dengan RTLF Jilid 1. Nah, di sana itu cukup tantangannya cukup besar sekali gitu. Jadi kayak emang betul-betul mengusahakan gimana caranya bahwa mahasiswa itu harus daftar gitu, harus excited untuk ikut lomba gitu. Karena kami di keilmuan dan potensi mahasiswa tuh ya, itu tuh ada melakukan sebuah perlombaan, ajang perlombaan baik akademik maupun non akademik gitu. Jadi di sana di jilid 1 kami mengadakan perlombaan akademik, di jilid 2 kami mengadakan perlombaan non akademik. Nah, dari di sana tuh lah kami selalu mengusahakan untuk memfollow up ke LEN gitu ya, untuk menghubungi, untuk bisa menarik mereka ikut partisipasi dalam kegiatan tersebut. Tapi jikalau emang pada nantinya targetnya tidak tercapai, itu kan jauh dari jangkauan kita ya. Yang penting kita sudah mengusahakan dan mungkin akan dievaluasi lagi. Balik lagi ke yang awal tadi, mengevaluasi, memonitoring apa kendalanya, apa kurangnya dan di mana gitu. Jadi nanti setelah dibenahi dan untuk kedepannya mungkin bisa dirubah lagi dengan cara yang lebih baik dari periode sebelumnya. Oke, baik. Berarti jadi evaluasi apabila indikatornya tidak tercapai gitu. Iya, tapi alhamdulillah di PIMWIL kemarin tercapai ya, cukup alhamdulillah gitu. Itu untuk PIMWIL dan Sumatera 2 Expand seperti kakak bilang, itu sasaran pesertanya apakah hanya di wilayah Sumatera 2 atau bagaimana itu kak? Oke, kalau PIMWIL kami sasarannya itu ke mahasiswa wilayah Isma Farsi Sumatera 2, karena kan itu kegiatannya wilayah ya. Tapi kalau misalkan untuk Farmasi Talent Expo, itu sasarannya mahasiswa farmasi dan juga mahasiswa umum. Jadi silahkan bagi mahasiswa yang di luar ataupun yang penting sarjana ya, sarjana strata 1 yang dibuktikan dengan KTN gitu ya. Nah, nanti itu silahkan mendaftar karena kegiatannya perlombaan juga di bidang non akademik ya, kayak lomba seni vokal gitu kan, vokal solo, grup band, gitar solo, ataupun di bidang olahraganya itu ada e-sport kemarin, Mobile Legends gitu. Berarti bersifat nasional. Iya, betul sekali. Jadi dari yang Kak Zahara jelaskan betapa pentingnya kegiatan berorganisasi, tapi daripada itu kita juga harus mampu menyeimbangkan waktu yang digunakan dengan organisasi yang kita ikuti. Betul sekali. Oke, mungkin kita masuk ke bagian advokasi. Di sini ada pertanyaan. Isma Farsi itu dikenal cukup aktif menyuarakan isu kebijakan kesehatan, terutama di sosial media. Nah, bagaimana mahasiswa farmasi diajak memahami pentingnya advokasi ini? Oke, sebenarnya advokasi itu nggak bisa kita pahami hanya dari seminar ataupun materi, tapi emang harus betul-betul kita sendiri yang berpartisipasi. Karena di Isma Farsi ataupun advokasi ini kan lebih ke kajian strategi dan advokasi ya, kastrat gitu. Nah, itu memang betul-betul kita yang ikut berpartisipasi dan kita yang akan tahu bagaimana advokasi itu bekerja gitu atau berjalan. Karena di sana kastrat itu kan lebih kayak mengkaji sebuah isu kefarmasian ataupun isu kesehatan yang sangat hangat gitu ya, sedang hot lagi sedang panasnya. Nah, di sana itulah kadang kita tuh mengkaji sebuah isu tersebut, bagaimana kok bisa terjadi gitu. Kalau misalkan kita lihat beberapa belakangan ini kan ada nih yang sedang hot itu apotik plasma ya kalau nggak salah. Nah, itu kan lebih parah itu. Jadi kayak betul-betul kita kaji bagaimana kok bisa gitu. Jadi itu betul-betul kita kaji. Kalau misalkan mahasiswanya berpartisipasi dalam tentu kami juga mengajak mahasiswa ya apabila mereka sudah bergabung di kami gitu, karena kan butuh juga yang betul-betul paham bagaimana alur bekerjanya gitu. Kalau misalkan mau bergabung mungkin bisa melalui internship atau magang, nantinya bisa juga gitu. Nah,
mengkaji hal tersebut, mengkaji isu, kemudian nanti kita menyuarakan gitu, kita mendengar aspirasi dari mahasiswa gitu. Nah, contoh kecilnya itu paling nanti ya kita mengkaji, menyuarakan, nanti ada nih aspirasi gitu. Nah, kemudian kita sampaikan aspirasi tersebut kepada petinggi-petingginya gitu. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam ranah sebuah advokasi yang kita lakukan ya bagi mahasiswa farmasi gitu. Karena kan kita nggak harus sampai yang tahap-tahap tinggi itu kan nggak mungkin karena kita masih di ranah mahasiswa. Ada batasnya. Ada batasannya. mahasiswa. Jadi kayak demo-demo kecil ya itu biasa lah ya bagi mahasiswa farmasi karena itu merupakan seru-seruan mereka lah. Tapi ya bagaimana balik lagi bagaimana cara mereka bisa menyampaikan aspirasinya, menyuarakan hak ataupun keadilan-keadilan mereka begitu. Artinya itu tidak menelan informasi secara mentah-mentah ya. Enggak ya, betul-betul. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Mengapa edukasi publik menjadi salah satu fokus penting ISMA Farsi dan kampanye edukasi yang seperti apa yang paling efektif menurut Kakak untuk meningkatkan literasi khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat? Oke, dampak publik ya, dampak publik. Nah, mungkin kalau dampak publik kita ambil contohnya aja itu kayak apa ya? Penggunaan antibiotik kali ya, penggunaan yang di bidang kesehatan yang sering-sering kita dengar resistensi antibiotik, penggunaan antibiotik. Nah, itu sebenarnya cara kita mempublikasikan tuh nggak hanya lewat kata-kata saja kayak ibu ini obatnya dihabiskan ya kan kebanyakan seperti itu ya. Jadi kayak ibu-ibu tuh masyarakat pada umumnya kayak ya udahlah paling nggak tahu kan efek sampingnya gimana, cuman kayak sekedar ya udahlah jangan lupa dihabisin ya karena antibiotik ini gitu kan. Nah, tapi dengan cara mempublikasikan lah, misalkan kita melakukan penyuluhan ataupun kampanye gitu ya, kampanye kemudian kita suarakan, kita berikan informasi terkait dengan penggunaan antibiotik yang benar tuh gimana, cara minumnya bagaimana gitu ya. Itu tuh perlu kita sampaikan. Jadi nggak hanya kita lontarkan lewat kata-kata, tapi ada bukti nyata yang turun gitu ya. Ada bukti nyata yang turun yang perlu mereka betul-betul tahu bahwasanya ini tuh tidak boleh diminum sembarangan. Ini pun tidak boleh diminum cuman ya udah sudah sembuh ya udah nggak usah diminum gitu ya, kan nggak harus seperti itu. Jadi emang ada poin penting yang harus kita jelaskan ke mereka sehingga mereka tuh paham apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin karena kita di ISMA Farsi nih ya, di ISMA Farsi cakupannya juga luas, jadi tuh jarang sekali kalau misalkan kami lakukan melewati secara turun langsung ke lapangan. Paling kalau misalkan kami lakukan itu pun dalam melakukan kegiatan event besar yang mengumpulkan semua mahasiswa yang bergabung di dalam ISMA Farsi ini. Nah, mungkin di sana bisa kami lakukan. Tapi karena ini cakupannya sangat luas, kami biasanya melakukan dengan cara webinar. Nah, webinar kami mengundang narasumber berkompeten, tentunya narasumber yang hebat gitu ya, untuk membahas bagaimana terkait dengan penggunaan antibiotik ini, sehingga nanti itu pesan yang kami sampaikan gak hanya ke masyarakat nih, pasti juga ke mahasiswa-mahasiswa farmasi, apalagi mahasiswa baru kan, yang baru bergabung atau masa transisi dari SMA ke masa kuliah gitu ya. Nah, jadi itu perlu sangat-sangat kita berikan informasi kepada mereka. Oke, berarti menurut Kakak sendiri untuk meningkatkan literasi itu kan cukup sulit ya. Jadi langsung ada bukti nyata, Iya, betul. kemudian ada webinar, biasanya itu dianggap lebih efektif daripada sekedar bacaan-bacaan Iya, saja. karena kan mereka kayak sekedar bacaan ya udahlah gitu kan. Benar, Kak. Terus kan tadi yang Kakak bilang juga tuh menyinggung masalah mahasiswa baru ya, khususnya masa transisi dari sekolah menengah atas menuju masa perkuliahan yang pastinya berat gitu. Berat tantangannya Jadi cukup kebetulan besar. ada pertanyaan yang berkesinambungan. Skill apa yang perlu dimiliki seorang mahasiswa farmasi dan bagaimana ISMA Farsi berperan dalam mendorong inovasi mahasiswa, misalnya dalam riset atau teknologi farmasi? Wow, bagaimana cara soft skill ya? Iya, yang harus dimiliki gitu kan, Kak. Kalau skill itu biasanya pasti kebanyakan orang pasti banyak meragukan diri sendiri itu public speaking. Pasti gitu, karena saya sendiri juga merasakan hal yang sama gitu ya pada masa transisi SMA ke masa kuliah, pasti kayak, ya aduh ragu banget gitu, nah gimana sih cara ngomong depan orang kan, kayak
ada rasa keraguan pada diri kita gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi saya kalau misalkan dari pengalaman saya sendiri ya, itu menjadi tantangan terbesar. Tapi ketika saya sudah menjalani, semakin dijalani gitu kan, kemudian juga sudah bergabung ke dalam Wisma Farsi itu menjadi apa ya, percaya diri gitu, kayak ya udah kok aku bisa gitu sampai detik ini gitu, karena kan nggak yakin juga kan bakal bisa sampai di detik ini gitu. Mungkin kalau misalkan ditanya skill apa ya, mungkin kita mulai dari yang hal dasar gitu ya, mulai dari percaya diri, membangkitkan percaya diri, bagaimana cara kita itu bisa ngomong ataupun dalam hal dasarnya paling bertanya di dalam kelas ya pada saat teman-temannya presentasi gitu, itu kan udah memberanikan diri nih, percaya diri. Dimulai dari hal-hal kecil. Betul sekali. Jadi kayak dimulai nanti ada tingkatannya, nggak langsung harus aku harus bisa ini, enggak gitu kan. Jadi harus emang mulai dari hal dasar, kemudian bertingkat. Nah, sampailah pada yang akhirnya gitu kan, pada yang tinggi. Nah, kalau di Islam Farsi kami berperan kalau misalkan nanti tuh mereka bergabung, kami tuh ibaratnya tuh mereka harus bisa berkontribusi ya pastinya itu, karena di Isma Farsi kan bukan hanya satu orang yang bekerja, tapi tim ya, kita di sini tim yang nggak hanya membandingkan oh dia ini atasan, oh dia ini bawahan, enggak gitu. Jadi kita sama-sama satu keluarga, satu tim, satu kelompok kerja yang harus kita lakukan sama-sama dengan tujuan yang sama gitu. Jadi di sana tuh kadang kami kan ada nih melakukan webinar nih. Nah, kadang di sana kami meminta nih salah satu misalkan mahasiswa magang nih yang internship magang ke Isma Farsi, minta mereka untuk jadi MC, itu kan sudah merujuk kepada percaya diri ya, mereka harus bisa nih, karena kita cakupan mereka bukan lagi di universitas ya, atau bukan lagi di prodi mereka gitu, sudah cakupannya sudah sangat luas gitu, dari mahasiswa lem misalkan di Riau, Padang gitu kan, dari itu tuh mereka harus percaya diri dengan cara peserta yang melihat itu pun juga udah kayak wah seru nih, wah webinar ini seru gitu, jadi ada daya tariknya kepada mereka gitu. Nah, kemudian juga dengan cara apa namanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, misalkan yang LK2 kemarinnya RPLF, jadi mengajak mahasiswa-mahasiswa itu untuk berpartisipasi gitu. Salah satunya itu kayak apa namanya menjadi panitia lah, salah satunya kan, misalkan yang lain ini nggak pernah merasakan gimana LK2 berlangsung gitu. Jadi setelah mengikuti kepanitiaan, oh mereka jadi tahu nih ternyata acaranya begini gitu, luar biasa, yang harus tentunya tuh kita nggak sesama teman biasa gitu yang sudah mendapat wawasan yang luas, pengalaman yang luas, kita bertemu dari teman-teman luar gitu ya. Nah, di situ mungkin bisa gitu untuk menarik mereka gitu. Oke, berarti peran Isma Farsi itu sendiri lebih ke pembentukan karakter gitu betul, ya, Kak? pembentukan karakter, jiwa mereka, kepemimpinan mereka gitu. Kalau misalkan ikut LK2 itu kan melatih jiwa kepemimpinan kan. Nah, gitu. Nah, bicara soal karakter di era teknologi yang sekarang ini, marak penggunaan AI, Kak. Pastinya Kakak udah tahu dong kan ya. Nah, jadi ada pertanyaan masuk. Bagaimana Isma Farsi melihat peran mahasiswa farmasi dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan seperti penggunaan AI dan telefarmasi? Oke, nah mahasiswa farmasi itu perlu untuk mempersiapkan diri sebenarnya untuk di ranah teknologi ini, karena kan kalau nggak salah nih ya, kita nih sudah masuk ke dalam ranah industri 5.0 atau 5.0. Nah, di sana itu sudah perkembangan teknologi yang bisa dibilang tuh sudah bersifat digital gitu ya. Mungkin berdasarkan dari pengalaman saya sendiri gitu, Mas sempat magang kemarin kan. Nah, sebenarnya di sana tuh resep yang kita buat, resep yang diberikan dari pasien itu nggak lagi berbasiskan manual, karena sudah berbasiskan digital gitu ya. Jadi kita sebagai mahasiswa sebenarnya harus juga saling berkesinambungan dengan teknologi, tapi jangan terlalu berpatokan juga kan dengan Harus AI. seimbang. Harus seimbang. Kita tahu arah yang mana yang kita membutuhkan AI, mana yang enggak gitu. Jadi bisa kita pergunakan AI itu dengan sebaik mungkin. Misalkan tadi kan AI atau telefarmasi kan. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat kita butuhkan gitu bagi mahasiswa farmasi gitu. Karena kan mahasiswa farmasi ini kan diharapkan pasti kita misalkan membuat sebuah konten itu kan udah melalui digital ya, melalui digital, ide-ide itu mungkin bisa dari kita sendiri, tapi kalau untuk mengembangkan mungkin bisa kita melalui AI atau telefarmasi kan gitu. Nah, jadi bisa dibilang bahwasanya kita mahasiswa farmasi ini mungkin bisa mempersiapkan diri
untuk mempersiapkan diri untuk bisa berkesinambungan juga dengan AI. Jadi ada poin yang harus kita lakukan dengan AI, ada yang harus kita terapkan dengan dari diri kita sendiri. Tapi tidak melupakan etika ya, tidak melupakan etika atau segala macamnya yang berhubungan dengan kesehatan yang tidak lepas dari etika ataupun keprofesian kita begitu. Jadi emang bisa dibilang kalau berhubungan dengan AI ya harus, karena itu sudah masuk ke dalam ranah industri 5.0 gitu. Jadi memang zamannya perkembangan teknologi yang harus dikembangkan gitu. Kan entrepreneur kan juga harus melalui digital kan gitu. Jadi nggak bisa kita patokan ke teori saja, nggak harus dituntut untuk mereka harus teori ya, harus ini enggak, tapi juga harus dengan AI untuk mengembangkan ide mereka gitu. Tapi nggak harus berpatokan juga dengan AI. Gitu. Mungkin itu sih simpelnya gitu. Kalau dari pandangan saya sendiri. Artinya dari yang kakak sampaikan tadi, sebetulnya akan lebih baik jika seorang mahasiswa farmasi itu menggunakan AI, cuman harus bijaksana dan mengolah informasi sebaik-baiknya Ya, begitu. betul sekali. Jadi emang berkesinambungan aja gitu. Apa yang penting ya kita butuh AI. Kalau enggak ya udah nggak usah. Gitu. Ya, tetap menjunjung etika kefarmasian. Ya, betul sekali. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, sepertinya cukup panjang, jadi kakak mungkin boleh dimakan dulu kak. Oh boleh iya, minum, boleh, Oke. silakan kak. Mungkin izin minum dulu ya, Kak ya. Soalnya habis ini harus menjawab sebenarnya satu pertanyaan, tapi banyak dia. Wow. Izin minum ya, Kak. Ya, silakan kak. Ini soalnya pertanyaannya itu fokus ke Isma Farsi. Jadi sepertinya anonim yang bertanya ini sudah sangat penasaran dengan yang tadi kakak singgung sedikit, yaitu ada 9 bidang di Isma Farsi, dan kakak sendiri kan di bidang keilmuan dan potensi mahasiswa ya. Nah, mungkin tapi kakak bisa nih menjelaskan secara garis besar tentang 9 divisi yang ada di Isma Farsi itu sendiri dan apa tupoksinya begitu. Oke, tupoksi dari 9 bidang gitu benar ya. sekali, Kak. Oke, kami di Isma Farsi itu ada 9 bidang ya, 10 orang masuk koordinator wilayah. Iya. Ya, jadi 9 orang itu ada koordinator wilayah ya tentunya, kemudian ada bidang internal, itu apa perlu nih kita sebutin nama kakak abangnya? Boleh nanti biar teman-teman yang menyaksikan itu bisa ya sekalian kenal, perkenalan gitu. ya, karena ini mungkin sedikit memberikan tahu ya, karena di sini kami berbeda wilayah gitu, berbeda kota, jadi mungkin sedikit biar teman-teman juga tahu siapa aja abang dan kakaknya gitu ya dari 9 bidang tersebut gitu ya. Benar sekali. Nah, yang pertama itu ada bidang internal. Bidang internal itu di mana staf koordinator wilayahnya itu ada Bang M. Reski Aditya. Itu dari Universitas Perintis Indonesia Sumatera Barat gitu ya, Kak. Jadi emang cukup jauh nih cakupan kami, ada 5 distrik soalnya gitu. Nah, di bidang internal ini itu lebih menjaga tali kekeluargaan. Jadi tupoksinya itu kayak emang betul-betul menjaga erat tali kekeluargaan di bidang internal. Misalkan kadang kami juga sering nih keluh kesah kan di bidang internal. Tapi di balik itu kadang internal nih juga bingung nih. Aku kalau misalkan mereka keluh kesah ke aku nih keluh kesahnya ke siapa gitu kan. Karena emang betul-betul mungkin mereka tuh mendengarkan lebih kayak merangkul kami gitu kalau di Isma Farsi. Karena kalau misalkan gak ada bidang internal nih mungkin kami kayak gimana ya, kurang juga kewalahan juga gitu. Kemudian yang kedua itu ada bidang eksternal. Nah, bidang eksternal inilah yang sering kali kami berkolaborasi dengan BPOM, kemudian dengan IAI, dengan AWPJ gitu. Nah, jadi di sana eksternalnya lebih ke stakeholder gitu. Jadi kayak kami kunjungan kerja dengan BPOM, kadang kan emang butuh berkolaborasi dengan narasumber lain ataupun meminta bantuan dari IAI itu kami melalui dengan eksternal gitu. Nah, tapi untuk eksternal ini sendiri itu staf koordinatornya itu ada Kak Wirda Kolbia, itu dari Universitas Andalas Sumatera Barat juga ini. Jadi kami di sini nih lumayan banyak nih yang berasal dari Padang gitu ya, dari Padang kan, kemudian Universitas Andalas. Habis itu ada bidang kaderisasi. Nah, di bidang kaderisasi ini itu membentuk jiwa kepemimpinan, melatih jiwa kepemimpinan gitu. Karena kami di bidang kaderisasi ini ada 3 tingkatan nih latihan kepemimpinannya. Ada latihan kepemimpinan tingkat 1, di mana itu tingkat universitas atau biasanya disebut dengan PPLF, Primary Pharmaceutical Leadership Forum. Nah, itu dilakukan antar universitas gitu.
Kemudian dilanjutkan dengan tahap 2, tingkat 2 itu namanya RPLF yang kemarin sudah kita laksanakan gitu. Jilid 1 dan juga jilid 2 itu namanya Regional Pharmaceutical Leadership Forum. Nah, kalau RPLF itu sudah mencakupi wilayah nih, sudah mencakupi wilayah dari 17 lem yang bergabung gitu. 17 lem yang bergabung, jadi kami delegasi yang mereka kirimkan untuk mengikuti LK2. Kemudian jilid 2 kemarin nih, yang host tendernya itu di Universitas Jambi nih, tuan rumahnya teman-teman. Jadi kayak seru sekali nih, panitianya juga begitu excited untuk mengikuti kegiatan RPLF. Walaupun bergadang ya sampai tengah malam itu nggak ngaruh sih bagi mereka, karena sebuah kebersamaan itu sangat kita kita butuhkan, kita eratkan gitu. Berharga, nggak bisa nih kita sia-siakan kesempatannya nih, karena kita kegiatannya 4 hari 3 malam. Kalau misalkan RPLF ya 4 hari 3 malam, hari terakhirnya itu adalah visit, jalan-jalan. Kalau kemarin tuh di Candi ya, di Candi. Kemudian juga kita melakukan jalan-jalan ke oleh-oleh, toko oleh-oleh kan. Nah, kemudian ada LK3 atau yang namanya IPLF. IPLF itu adalah Indonesian Pharmaceutical Leadership Forum. Nah, di sana itu adalah tingkat tertinggi, tingkat nasional. Udah tingkat nasional yang mencukupi seluruh mahasiswa farmasi semua wilayah gitu ya, farmasi seluruh Indonesia dari Sumatera 1 sampai ke Indonesia Timur. Yang Jadi 8 wilayah. Dari 8 wilayah itu emang hadir di dalam satu kegiatan yaitu IPLF gitu. Nah, jadi di sana tuh lebih kurangnya sama dengan RPLF tapi cakupannya lebih luas lagi karena udah tingkat nasional kan. Nah, jadi di sana tuh sudah banyak lagi pengalaman teman-teman baru dari berbagai universitas kan yang hadir pada kegiatan LK3. Nah, kemudian untuk yang bidang kaderisasi ini dibawahi oleh staf koordinator wilayah, itu namanya Kak Jihan Dea Rosalina. Nah, Kak Jihan ini dari distrik Palembang nih, Sumatera Selatan. Itu dari Stik Siti Khadijah Palembang. Nah, jadi kami emang berbagai wilayah ya yang hadir ataupun yang membawahi dari SK-SK-nya. Kemudian kita lanjut ke dalam keuangan dan bisnis. Staf koordinator keuangan dan bisnis itu ada Kak Amanda Sabriantina. Itu dari Stifam Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Nah, ini ke Padang lagi nih. Emang Padang nih, emang betul-betul banyak nih. Mereka nih emang betul-betul kayak, wah aku harus nih gitu kan. Nah, dari Padang tuh keuangan dan bisnis itu lebih ke entrepreneur ya. Entrepreneur kayak jualan gitu, kewirausahaan, bagaimana mencari cuan. Nah, kalau dibilang kami tuh di Ismapars itu bundaharanya kami itu di Keubis nih, di Keubis. Jadi apa-apa kami butuh uang, ngadulah ke Keubis kan. Ini gimana nih? Kami butuh dana nih untuk bayarin materi nih, untuk fee materi, narasumber. Nah, itu kami ke bagian keuangan dan bisnis. Kami kewirausahaan juga berjualan kan. Ada jualan-jualan gitu. Misalkan ganci dari Farsi gitu kan. Teman-teman yang mau ganci tuh mungkin bisa nanti ke KB sedikit promosi lah ya. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke bidang kelima. Nah, bidang kelima itu adalah keilmuan dan potensi mahasiswa. Yang dimana itu staf koordinator saya sendiri yaitu Zahara berasal dari Universitas Jambi. Nah, mungkin mungkin nanti kita balik bercerita nih ya di bidang keilmuan ya Kak. Boleh nih kita bercerita? Boleh. Oke. Nah, di bidang keilmuan dan potensi mahasiswa ini bisa dibilang itu kita melatih atau mengembangkan potensi mahasiswa itu baik berbasiskan keprofesian ataupun keilmiahan gitu. Karena di keilmuan dan potensi mahasiswa ini kita tuh banyak mengajak mereka kayak ayo kembangkan minat dan bakat kalian gitu. Karena yang kita tahu kayak banyak nih pada umumnya mereka punya bakat gitu, mereka punya minat, tapi mereka nggak berani kembangkan karena nggak ada yang mendorong mereka untuk bisa ayo dong bergabung di sini, kamu punya bakat loh di sini, kamu punya minat loh di sini. Karena kan mereka nggak ada rasa percaya diri ya, nggak ada rasa percaya diri sehingga itu yang membuat mereka ragu gitu, kayak udahlah gitu, aku pendam aja lah, ini bakat aku gini gitu kan. Nah, jadi di sana kami dari Ismafars itu biasanya tuh di bidang saya sendiri itu biasanya membuat sebuah program kerja yaitu prestasi dan publik.
Nah, apa sih prestasi dan pabrik? Itu adalah mengumpulkan sertifikat ataupun penghargaan dari mahasiswa-mahasiswa LEM yang bergabung di ISMA Farsi Sumatera II, sehingga nantinya itu kan sudah menarik daya bakat mereka gitu ya. Kayak, wow, mereka ini berpotensi loh. Jadi di sana kita bisa melihat nih potensi mereka apa gitu. Sehingga nantinya setelah terkumpul semua penghargaan, itu akan kami publikasi. Nanti kami kasih reward ke mereka gitu. Jadi kayak misalkan dari temannya nih, oh aku dapat reward nih dari ISMA Farsi. Nah, sehingga daya tarik yang lain tuh juga, oh aku juga harus nih, aku harus juga nih, harus kumpul sertifikat-sertifikat penghargaan sehingga aku juga bisa nih sama seperti mereka gitu. Nah, di sana tuh kami menarik daya bakat mereka juga gitu. Kemudian kami juga ada melakukan program kerja yang namanya training ilmiah. Nah, di training ilmiah ini lebih ke webinar. Nah, di mana webinar ini kami mengadakan beberapa pemateri, menghadirkan beberapa pemateri karena kita cakupannya cukup luas, jadi diadakannya secara online gitu. Walaupun secara online tetap semangat gitu. Mahasiswanya tuh sangat-sangat antusias sekali. Apalagi kan materi yang disampaikan tentu materi-materi yang sangat hebat, yang tentunya bermanfaat untuk mereka gitu. Nah, apa aja yang kami lakukan itu ada PCC kemarin, pasien counseling community, di mana itu bagaimana komunikasi ataupun interaksi antara apoteker dengan pasien gitu. Jadi di sana kami lakukan webinar terhadap mahasiswa-mahasiswa farmasi ya, gimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya konseling kepada pasien nantinya. Nah, di sana kami lakukan webinar, ada pelatihannya. Nah, tapi untuk pelatihannya itu diadakan secara nasional gitu, dari nasional yang mengadakan pelatihan terkait dengan PCC ini. Nah, kemarin juga udah disampaikan ke kadepnya di ISMA di farmasi kan, di Himapar Unja, untuk bisa mengirimkan delegasi mengikuti kegiatan PCC ini. Kemudian yang kedua itu kami melakukan webinar KTI, karya tulis ilmiah, itu mengenai dengan skripsi gitu ya. Karena mungkin kakak semester 7 ya, sekarang Ya, kan benar. sedang hot-hot atau pusing-pusingnya dengan skripsi gitu ya, tantangan menghadapi skripsi ini gimana. Nah, di sana kami melakukan webinar kemarin terkait dengan skripsi. Lumayan banyak sekali mahasiswa farmasi semester 7 yang bergabung untuk mengikuti kegiatan webinar tersebut. Nah, di webinar ini kami nggak melakukan dalam konteks ataupun dilakukan secara mahasiswa farmasi pada umumnya ya, tapi juga secara umum yang mencakup wilayah ataupun mencakup wilayah lain atau mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu, yang semester 7 lah, yang emang sangat-sangat pusing gitu. Jadi kemudian nantinya pada Desember yang akan datang ini, itu kami juga melakukan kegiatan webinar berupa PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, nanti mungkin boleh nih dari mahasiswa yang mau bergabung ya mengikuti webinar tersebut, dipersilahkan. Oke, mungkin kalau misalkan kita jelasin secara rinci akan butuh waktu yang cukup panjang ya Kak. Jadi kita cukupin dulu untuk bidang Kapolman gitu. Nah, sekarang kita next ke bidang selanjutnya, itu adalah bidang pengabdian masyarakat. Nah, di mana itu dikepalai atau staf koordinatornya itu Muhammad Aziz Hidayat gitu. Jadi itu dari SKP juga, dari STIK Siti Khadijah Palembang, di mana tupoksi dari pengabdian masyarakat ini seperti yang kita tahu pada umumnya pasti adalah turun langsung ke lapangan gitu ya. Kemudian juga program kerja yang mereka lakukan kemarin itu ada WPD, kemudian Work Pharmacist Day kan, kemudian HIP. Nah, itu tuh merupakan salah satu program kerja dari bidang pengabdian masyarakat. Kemudian bidang selanjutnya itu adalah bidang kesekretariatan atau sekretarisnya kami nih, kalau misalkan di ISMA Farsi, di mana itu dikepalai atau staf koordinator wilayahnya itu adalah Kak Dinda Ayuning Tias. Nah, Dinda Ayuning Tias ini juga berasal dari Palembang nih, banyak juga wong Palembang nih, emang sangat-sangat antusiasnya mereka tuh nggak main-main gitu, wong Palembang nih kan. Nah, di mana Kak Dinda ini dia berasal dari STIFI, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang gitu. Kemudian tupoksi dari sekre ini ya pada umumnya menyimpan arsipan dari nomor surat segala macam kan, kemudian nomor materi, nomor undangan, administrasinya kami itu di sana gitu. Jadi emang tupoksi mereka tuh ada tupoksinya masing-masing.
Kemudian bidang selanjutnya itu adalah bidang kastrat, bidang kajian strategi dan advokasi. Nah, di mana itu dikepalai oleh Bang Briandi Gideon Sinaga. Itu berasal dari Stiva Riau atau Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, ini akhirnya kita ke Riau lagi nih ya, Pekanbaru. Nah, di sana apa ya, tupoksi dari Bang Briandi ini itu yang isu-isu, mengkaji sebuah isu, kemudian menyuarakan aspirasi gitu kan, menindaklanjuti gimana caranya isu tersebut bisa tersampaikan gitu. Kemudian ada bidang terakhir nih. Bidang terakhir itu adalah informasi dan teknologi, di mana itu dikepalai staf koordinator wilayah Kak Ketlia Putri Khairunisa. Itu berasal dari Universitas Bengkulu gitu. Nah, di IT ini kami banyak nih mengkeluh kesahkan ke IT ini, editannya ini Kak tolong ya dipercepat gitu ya, karena kan mereka ya yang tupoksi mereka kan di bidang editing gitu, kemudian publikasi ke sosmed itu kan dari bidang IT gitu. Nah, dari ke-9 bidang ini kami emang betul-betul bekerja sama, saling bahu membahu, membantu apa satu sama lain gitu. Apabila membutuhkan bantuan ya kami bantu segala macamnya gitu. Karena kita kan satu tim ya, satu keluarga yang seharusnya bisa menjalankan sebuah program ini sama-sama. Nah, tentunya dan tidak lupa juga kami nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya kepala kami nih dari koordinator wilayah Isma Farsi wilayah Sumatera II, itu adalah Bang Aulia Febrian, itu berasal dari Universitas Andalas. Jadi itulah kepala kami, ketua kami, koordinator kami yang mengatur, yang mengarahkan kami, oh ini enggak seharusnya jalannya seperti itu, dikasih masukan segala macamnya, itu adalah kepala kami, koordinator kami gitu Kak. Jadi emang bidang kami tuh ada semua tupoksi masing-masing. Oke, berarti Bang Rian sebagai Korwil mengepalai 9 bidang yang tergabung di Isma Farsi wilayah Sumatera II dari berbagai distrik tadi ya pengurusnya ya. Ada 5 distrik lagi. Baik, dengan penjelasan kakak yang sudah cukup banyak mengenai Isma Farsi, kemudian tadi ada edukasi publik, advokasi dan juga kehidupan berorganisasi, maka itu menjadi penutup bincang-bincang sore kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Zahara atas jawaban yang luar biasa inspiratif. Semoga nantinya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang menjunjung tinggi nilai moral kefarmasian. Oke, mungkin untuk menutup sesi hari ini, harapan singkat Kakak terhadap generasi mahasiswa farmasi yang akan mengambil peran di masa depan itu gimana? Closing statement ya? Oke, mungkin sedikit pesan sih dari saya, jangan takut sih untuk berorganisasi, karena kapan lagi kita bisa berorganisasi kalau bukan di mahasiswa, kita sebagai mahasiswa. Jangan takut untuk jatuh, jangan takut untuk malu, karena di sini kita mahasiswa itu adalah mahasiswa yang berani menyuarakan ketidakadilan, yang berani menyuarakan aspirasi, yang berani mengkaji isu-isu gitu. Jadi di sana itulah harapannya bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena di sini kita mahasiswa tentunya pengen harapannya yang lebih baik gitu ya, gak hanya bersifat teoritis, kemudian juga harus bersifat yang lebih maksimal lagi, tentunya bisa mencapai hasil yang memuaskan gitu. Tapi tidak juga melupakan di bidang akademiknya, pasti ada sisi akademik, ada sisi non akademik. Yang penting bagaimana cara kita mengatur waktu, bagaimana cara kita memanajemen waktu, sehingga kegiatan yang kita lakukan, organisasi yang kita ikuti itu berjalan seimbang atau berkesinambungan gitu Kak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Zahra atas insight yang luar biasa. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa membuka wawasan kita tentang peran penting Isma Farsi khususnya bagi mahasiswa farmasi dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Saya Alfa Wafik Adinda Ranidanti bersama dengan Kak Zahra selaku staf Korwil Isma Farsi bidang keilmuan dan potensi mahasiswa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.